Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Fadli Ginanjar. Oke, video kali ini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya mengenai pembuatan aplikasi Siakad menggunakan kode igniter ya. Jika pada video yang sebelumnya saya sudah memberikan yaitu mengenai proses login, validasi inputan, security, terus di sana ada CRUD juga ya. Sekarang kita akan mencoba membuka aplikasinya lagi. Bagaimana? Sekarang kita coba login ya. Sekarang kita masukkan yang salah. Apa yang terjadi? Nah ini maaf, password tidak boleh kosong sebagai validasi inputan. Sekarang kita masukkan yang salah. Login. Maaf, username atau password salah. Dan ketika benar, admin ini sudah login ya, masuk ke home. Dan apabila dia langsung nanti diinputkan ke sini ke home, kita copy ya. Untuk security-nya kita logout dulu. Logout. Home, logout. Nah, kalau misalkan ini langsung kita paste langsung ke halaman home, ini adalah security-nya, dia nggak bisa, dia harus login dulu. Itu adalah security-nya mengenai pembelajaran kemarin ya. Oke. Terus kemarin juga kita sudah belajar mengenai jurusan CRUD untuk jurusan. Ini adalah CRUD yang kemarin untuk jurusan. Di sini kalau misalkan datanya kosong, dia ada validasi inputan lagi. Kode tidak boleh kosong. Ketika diklik dia langsung ke sini. Ketika dilanjutkan jurusan tidak boleh kosong. Seperti itu ya. Terus kemarin juga kita sudah sampai ke edit sama delete ya. Oke, kali ini saya akan memberikan kepada Anda yaitu mengenai CRUD jurusan. Sekarang kita coba lihat yang aslinya ya. Localhost Siakad kursus ya kalau nggak salah. Nah ini. Oke, kita login. Ini adalah aplikasi yang aslinya yang nanti akan kita bangun ya. Cuman kita kemarin baru sampai ke jurusan ya, program studi. Nah sama ya, kita baru nyampe sini ya. Nah sekarang kita akan membuat untuk CRUD mata kuliah, dimana mata kuliah ini nantinya difilter berdasarkan jurusan. Ketika diklik teknik kepintaran misalkan dia langsung muncul, cuman belum ada data ya. Nanti kita akan bikin seperti ini ya untuk CRUD mata kuliah. Oke, kita langsung saja. Mata kuliah ini belum ada ya. Oke, sekarang kita buka tag editornya. Nah ini. Oke, ini kita close dulu. Untuk membuatnya sekarang kita buka ke application, ke controller. Di controller kita new file. Kita buat yaitu nama filenya yaitu mata kuliah. Mata kuliah. Oke, kita save, Ctrl S, kita .php ya, save. Oke, biar lebih cepat kita akan mengkopikan script yang sudah dibuat sebelumnya yaitu di jurusan. Kita buka, ini kita Ctrl A, kita copy ya, kita pastekan di sini. Oke, biar nggak pusing, ini kita hapus sampai sini. Kita step by step ya. Ini kita ganti jadi mata kuliah. Mata kuliah. Ininya sudah, dan ini kita ganti juga jadi mata kuliah. Nah, mata kuliah ini adalah folder di view. Nantinya kita akan buat di view yaitu folder mata kuliah. Dan ini kita ganti juga jadi tampil data mata kuliah. Ininya ganti jadi mata kuliah. Dan ini adalah untuk memanggil ke database-nya, kita hapus dulu. Oke, kita seperti ini, kita save dulu, kita Ctrl S. Dan sekarang di view
Kita buka, kita buat folder, yaitu namanya mata kuliah ini. Kita copy, paste, enter. Nah, ini udah masuk. Dan sekarang di mata kuliah kita buat new file, yaitu namanya tampil data mata kuliah ini. Kita copy, kita save. Nah, kita paste di sini ya. Nah, kita save. Dan sekarang kita akan mencoba menampilkan ya. Ini adalah untuk menampilkan data mata kuliah. Nah, sekarang kita save, Ctrl S. Dan sekarang ditampilkan menunya, kan kita belum membuat linknya ya. Oh sudah ya, sudah dibuatin ya sebelumnya. Indeks mata kuliah. Oke. Sekarang kita refresh. Dia minta login dulu. Oke, mata kuliah. Nah, ini adalah untuk menampilkan data mata kuliah. Oke ya. Sekarang ini kita hapus. Ini kita hapus. Dan untuk menampilkan datanya kita akan mengambil juga ya skripnya biar gak lama dari jurusannya. Tampil data jurusan ini. Kita Ctrl A, kita kode mata kuliah. Ini bukan kode prodi tapi kode jurusan karena sudah dirubah ya. Jurusan. Nama mata kuliah ini adalah nama matkul aja deh. Nama matkul. Itu apa? SKS. Terus SMT, semester sama aktif. Oke, sementara ini kita hapus dulu sampai sini. Kita save ya. Jadi kita akan menampilkan data ini. Ininya sudah ya. Dan sekarang kita ke controller kuliah, mata kuliah. Nah, kita akan mengambil datanya dari database-nya, yaitu dengan menggunakan isi. Terus ini adalah data. Nanti kita tampung di array data ini ya. Nah, ini untuk memanggil ke database-nya. This db get, yaitu nama tabelnya ini adalah mata kuliah nih. Sesuaikan mata kuliah. Oke, kita save ya, Ctrl S. Ini belum ke model ya, baru controller mata kuliah sama view tampil data mata kuliah. Oke, kita refresh. Nah, datanya sudah muncul ya. 1, 2, 3. Kalau edit sama delete ini yang ini ya. Kenapa datanya ada 3 nomornya? Karena di ininya juga cuma ada 3 datanya ya. 1, 2, 3. Oke, kita akan menampilkan data yang lainnya, yaitu data nama MK, kode prodi, nama SKS, semester ya. Oke, di sini kita bikin lagi seperti ini. Ini kita bikin dulu row. Nah, ini baru kita perbanyak biar nggak capek coding ya. Yaitu kode jurusan. Kode jurusan berarti kode prodi ya. Row kode prodi, yaitu terus kode MK. Di sini adalah kode MK. Terus nama MK ini. Di sini adalah nama MK. Terus SKS, SMT sama aktif.
tentang SKS. Di sini adalah SMT dan terakhir adalah aktif. Oke, kita save ya. Sekarang kita coba cek di sini. Nah, datanya sudah masuk ya. Oke, untuk menampilkan data, teknik ini masih seperti dengan yang kemarin ya, dengan yang pada CRUD jurusan. Nah, sekarang ini adalah ada bedanya untuk CRUD pada mata kuliah ini, yaitu datanya kita akan, ini kayaknya maksudnya kebesaran ya. Ini gimana sih supaya agak kecil nih. Nah, satu udah. Oke, sekarang kita buka lagi tabelnya. Oke, sebelumnya di mana kode jurusan ini akan menampilkan bukan kode, tapi nama jurusannya. Jadi kita akan mengambil dari tabel prodi. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau dibikin relasinya seperti ini ya. Kita lihat desainernya. Nah, ini nih. Dimana di tabel mata kuliah ini adalah ada kode prodi. Nah, ini kode prodi, dan di tabel prodi ini juga ada kode prodi, dimana kode prodi ini adalah dia sebagai primary key, dan di kode prodi di mata kuliah ini adalah sebagai foreign key-nya. Nah, ini ya, dimana kalau misalkan kita mau menampilkan data prodi ini yang di tabel prodi, harus ada kode prodi di tabel mata kuliah ini. Dan nanti direlasikan, dijoinkan, di mana yang ditampilkan adalah prodi ini. Jadi yang nampil di sini ini nanti bukan kode lagi, yaitu ini prodi. Kalau misalkan dilihat di sininya, prodi itu, nah ini. Jadi nantinya 112 ini adalah teknik mesin. Ini kan 112 nih. Berarti di sini nanti teknik mesin, terus yang 112 teknik mesin doang ya. Nah, seperti itu ya. Oke, caranya seperti ini. Saya juga akan membagikan teknik-teknik untuk pemanggilan ke database atau query ke database. Pemanggilannya seperti apa? Saya akan berikan semuanya, oke? Oke, sekarang kita bikin model. Ini kan pemanggilannya ini kan di controller untuk memanggil data yang di database. Nah, seharusnya untuk teknik MVC itu, model view controller itu, di mana model adalah untuk memanggil ke database. Sedangkan controller itu adalah fungsinya untuk sebagai fungsi-fungsi untuk pemanggilan. Dan view adalah untuk menampilkan. Nah, ini kan untuk menampilkan, jadi seperti ini gitu. Oke, sekarang kita pisahkan lagi. Kita buat model. Di model ini kita buat model jurusan, new file. Di sini kita buat model jurusan. Oke, kita save. .php. Bukan model jurusan, sorry. Model mata kuliah. Model mata kuliah. Oke, save. Nah, biar lebih cepat, kita akan mengopikan dari model jurusan ini. Kita Ctrl A, kita copy, ini kita paste lagi model jurusannya. Ini dipastekan ya di model mata kuliah. Nah, ini kita hapus biar nggak pusing. Nah, sekarang ini kita hapus ya, karena kita untuk pemanggilan ke database-nya kita lakukan di model. Oke, kita hapus dulu sementara seperti itu dulu. Nah, sekarang ini model mata kuliah, sesuaikan dengan nama file ini, model mata kuliah. Di sini model mata kuliah juga, mata kuliah. Dan ini datanya yaitu get data, nggak apa-apa get data, atau jangan get data deh, get tampil data
matkul. Nggak usah pakai get deh. Oke, tampil data matkul. Oke, ini sekarang kita hapus. Sama aja untuk tekniknya seperti Ctrl Z. Coba lihat Ctrl Z seperti ini, cuman ibaratnya ini dipindahkan. Nah, ini misalkan dipindahkan, kita cut ya sini. Udah gitu doang. Cuma di sini return untuk menampilkan return this db get mata kuliah. Udah kita save. Dan sekarang yang di sini seperti ini, this model mata kuliahnya ini kita copy karena harus sama, copy. Terus ini tampil data matkul kita copy. Udah gitu doang. Dan di sininya ditambahkan loadnya, this load modelnya apa, yaitu model mata kuliah. Nah, ini udah ada. Oke, kita save ya, Ctrl S. Yang di model kita Ctrl S juga. Kita coba refresh nih, error nggak? Bukan, enggak kan? Sama aja. Cuman sekarang pemanggilannya bukan di controller. Controller itu hanya memanggil dari model. Jadi si controller itu dia memanggil ke model, dia memanggil ke view, seperti itu. Sedangkan model fungsinya untuk mengambil data dari database. Kalau saya sih seperti itu. Oke. Oke, ini udah. Sekarang saya akan memberikan teknik yang lain, yaitu menggunakan query manual. Dimana query manual itu kita menggunakannya seperti ini ya. Ini masih untuk menampilkan satu tabel ya, belum dua tabel, belum menggabungkan dua tabel ya. Caranya saya di sini menggunakan aplikasi tool tambahan namanya NaviChat. Nah, ini. Nah, dengan menggunakan ini kita akan mempermudah untuk menampilkan data atau mengambil query-query. Kita pengen seperti apa? Lebih mudah pokoknya. Di sini ada query-nya, ada report-nya, ada view-nya gitu ya. Nah, kalian bisa cari tahu di googling mengenai aplikasi NaviChat ini seperti apa. Sini sekarang saya akan mempraktekannya ya. Ini di sini ada DB Siakad nih. Sudah terkoneksi. Dan di sini ke view ya. Tabel di view, new view ya. Nah, ini kita perbesar. Kalau misalkan saya akan kasih kasus seperti ini, kan dari tabel mata kuliah ya, akan menampilkan dari tabel mata kuliah nih. Nah, yang mau ditampilkan yaitu tadi apa aja nih? Kode prodi, kode mata kuliah. Berarti di sini adalah kode MK, kode prodi, namanya, SKS, SMT, sama aktif. Ketika diklik ini berarti ini doang yang menampil. Sekarang kita preview nih, klik, nah muncul kan. Nah, ininya kita copy, set, kita bikin di sini query-nya di model mata kuliah. Misalkan data sama dengan paste. Nah, udah. Yang tadi kita paste, ini kita rapikan. Dan ini seperti itu, kita kasih titik koma. Dan di sini kita bikin untuk menampilkannya return this db query. Nah, kita ambil kampungan yang tadi data. Nah, seperti itu ya. Oke, kita save. Apakah sama nih? Kalau misalkan ini di refresh, error nggak nih? Oh, nggak error kan? Sama. Ini adalah menggunakan query manual. Kalau misalkan ini dihapus, error nggak nih? Kita save, Ctrl S. No, error.
Berarti artinya ini adalah berfungsi query ini, jalan ya. Kita Ctrl S lagi. Nah, nampil ya. Oke, ini adalah teknik untuk query manual. Dan sekarang kita akan menggabungkan dua tabel itu yang tadi saya jelaskan. Caranya seperti ini ya. Kita hapus lagi nih. Ke sini. Ctrl Z. Nah, caranya kita kan ini kode jurusan ini akan diubah menjadi nama jurusan. Jadi kode 112 itu nama jurusannya itu teknik mesin kan. Nanti ada lagi kode sekian akan dirubah. Sekarang kita rubah dulu di tampilannya. Ini bukan kode tapi kita ganti dengan nama jurusan ya. Oke. Sekarang di tampil data mata kuliah, ini kodenya kita ganti dengan nama jurusan. Nama jurusan. Oke, kita save, Ctrl S. Kita refresh dan nama jurusan. Sekarang kita tinggal mengubah data ini ya, jadi nama-nama yang ada di ini. Nah, ini 112 teknik mesin gitu kan. Oke, sekarang caranya adalah seperti ini jika menggunakan query manual. Saya lebih percepat menggunakan NaviChat ya, yaitu mata kuliah. Caranya seperti ini. Ini kita drag atau di double klik juga bisa. Dan prodi ini kita drag juga. Nah, seperti ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf saya bersin. Sekarang apa nih yang mau ditampilkannya di mata kuliah ini? Yaitu kode MK, nama mata kuliahnya. Kita lihat nih. Nama mata kuliah SKS SMT aktif. Berarti kita klik aja di sini SKS SMT sama aktif. Nah, sekarang apa nih yang mau dijoinkan? Kan tadi mau ngambil data prodi ini nih. Berarti kita joinkan dulu antara tabel ini sama ini. Karena kita ada nama yang sama, di mana ini adalah primary key-nya dan ini adalah foreign key-nya. Berarti ini tinggal diklik aja seperti ini kalau pakai aplikasi ini ya. Kita drag dari sini nih, pindahin ke sini. Tek, tuh. Dia sudah kan? Ini juga langsung rubah di bawahnya. Inner join, prodi. Nah, seperti itu. Sekarang kita tinggal klik ininya untuk menampilkannya. Klik. Nah, udah. Sekarang kita preview. Nampil nggak nih? Nah, prodi. Nama prodinya itu teknik mesin kan untuk 112 ini. Nah, kode ini sekarang kita kopikan. Copy, pindahkan ke model mata kuliah. Nah, ini ke sini kita pindahkan ke sini ya. Ini kita hapus. Kita paste. Nah, kita rapikan. Nah, ini udah menggunakan inner join ya. Selain inner join, nanti juga ada menggunakan where. Nanti kita akan praktekkan juga ya teknik-tekniknya. Ada 3 teknik ya. Sekarang kita coba refresh ya di sininya, apakah error? Oke, ini masih belum muncul. Oke, ditampil mata kuliah. Mana mata kuliah. Nah, ini tampil. Di tampil ini kita belum merubah kode prodi ini. Si kode prodi ini kan awalnya kode prodi. Sekarang kita ganti jadi prodi. Prodi ini adalah dari sini. Ini adalah adanya di tabel prodi, bukannya tabel mata kuliah. Karena sudah dijoinkan di query-nya, jadi dia bisa mengambil ke file prodi ini. Jadi langsung di sininya ada prodi. Kita save, Ctrl S. Sekarang kita coba refresh di sini. Nah, ada yang error. Tuh kan ini kan yang errornya cuma ini doang, nama jurusannya. Oke. Prodi, model mata kuliah. Prodi, kode prodi.
mata kuliah kode prodi. Oke, sudah. Dan ini sebentar, ini yang errornya di tampil data mata kuliah online 35. Online 35. Eco prodi. Bener kan prodi nih? Oke, sebentar. Prodi. Coba kita cek lagi. Iya benar prodi, benar prodi. Apanya nih yang error? Ini harusnya muncul nih. Properti status. Oh, ini nih yang errornya nih. Buka lagi codingnya. Ini di config-nya ini kita belum load ya. Nah, ini kita load dulu nih modelnya, yaitu oke, ini seharusnya nggak ada yang error. Kayaknya kita harus di refresh dulu deh. Coba refresh dulu ya. Mata kuliah. Nah, udah nih ya, masuk ya. Teknik mesin. Teknik mesin. Oke. Ini cuman error nih bagian delete-nya. Untuk ini kita coba hapus dulu biar nggak mengganggu. Nanti kita buat lagi. Dan ini juga kita hapus dulu biar kelihatan error ya. Hapus. Oke, kita save, Ctrl S. Sekarang kita coba refresh lagi. Oke, ini sekarang udah muncul ya nama jurusan teknik mesin. Nah, menggunakan teknik seperti ini. Ini adalah query manual dan menggunakan inner join, di mana yang dijoinkan yaitu tabel prodi dan tabel mata kuliah. Di mana di tabel prodi ini yang dijoinkan yaitu menggunakan kode prodinya. Nah, ini kode prodinya. Dan yang ditampilkan adalah prodinya. Seperti itu. Nah, ini prodi. Ini adalah untuk menampilkan datanya. Dan ini inner join ini menjoinkan dari tabel prodi. Ini adalah tabel prodi, ini adalah tabel mata kuliah, dan ini adalah untuk menampilkannya. Ini kan mata kuliah kode MK, berarti ini tabel mata kuliah kode MK yang ditampilkan. Dari tabel mata kuliah nama MK yang ditampilkan. Dari tabel mata kuliah SKS yang ditampilkan. Dari tabel mata kuliah SMT yang ditampilkan. Dari tabel mata kuliah aktif yang ditampilkan. Dan sekarang dari tabel prodi yang ditampilkannya adalah prodinya. Dari tabel prodi, ini adalah tabel prodi, yang ditampilkan adalah prodinya ini, dimana si tabel prodi ini dijoinkan dulu supaya bisa ditampilkan. Nah, ini cara menjoinkannya seperti itu. Oke ya. Dan di tampil data mata kuliahnya di view-nya ininya diganti row prodi seperti itu. Nah, jika ini adalah menggunakan inner join ya, inner join. Sekarang kita akan menggunakan where. Nah, untuk query manual ini ada banyak tekniknya ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan where ya. Kita buka lagi navi chatnya. Nah, ini kan menggunakan inner join ya. Sekarang ini kita close.
Ini kita close. Oke, sekarang caranya sama, kita drag. Yang mata kuliah juga kita drag. Oke. Nah, apa nih yang mau ditampilkan dari mata kuliah itu? Tadi apa aja kan? Kode MK, terus namanya, SKS, SMT, sama aktif kan? Nah, sekarang kita akan menampilkan juga dari tabel prodi ini. Kalau tadi kan pakai inner join di drag and drop. Nah, sekarang kita menggunakan where. Nah, ini where nih. Kita klik where, di mana where prodi adalah sebagai kode prodinya, kita klik. Dan ini dari tabel mata kuliah, yaitu kode prodinya juga. Nah, seperti itu. Sekarang kita tinggal klik ininya. Ini adalah untuk menampilkannya, klik. Nah, kita preview. Nah, sama kan? Nah, sekarang kita, kalau sekarang kan ini kodenya seperti ini, from prodi mata kuliah baru where di sini, nggak ada inner join kan? Where prodi dot kode prodi. Kalau tadi kan, nah ini promnya cuma satu, prom mata kuliah. Kalau ini sekarang dua. Nah, ini kita copy ya. Kita copy. Nah, di sini kita pastekan. Kita rapikan ya. Pindahkan ke atas. Nah, seperti ini. Ctrl S. Ini cukup seperti ini aja untuk menjoinkan menggunakan where. Kita save, kita coba refresh. Nah, nggak ada yang error kan? Sama aja. Nah, nggak ada yang error. Ini adalah modelnya, di mana model ini dia dipanggil di controller. Nah, ini adalah untuk pemanggilannya. Ini dari sini sampai sini ya. This model mata kuliah tampil data matkul. This model mata kuliah tampil data matkul di sini. Dan ini adalah view-nya, di mana di for each, datanya di for each, data ini adalah dari controller ini, ditampung dari sini kan. Untuk menampilkan data ini ditampung di array. Ini array variabel ini, dan variabel ini dipanggil di view. Nah, data dan prodi ini adalah dari tabel prodi, seperti itu. Oke. Nah, teknik yang ketiga, kita akan menggunakan teknik yang ketiga. Ini kita hapus ya, sudah paham ya untuk menggunakan, tadi menggunakan inner join, dan sekarang ini menggunakan where nih. Nah, dan sekarang kita akan menggunakan PHP. Oke ya, ini kita hapus. Nah, nanti kalian tinggal milih lebih enak menggunakan mana, kalian terserah gitu. Oke, sekarang kita akan menggunakan PHP ya. Caranya seperti ini. This db where, dimana yang mau ditampilkan kan tadi adalah kode prodi. Di sini jangan lupa dibuat dulu key-nya ya, sebagai primary key-nya, kuncinya. Dan di sini kita masukkan sebagai key, kode prodi ini adalah sebagai key. Dan sekarang kita tampung di variabel query sama dengan this db get. Get itu adalah untuk mengambil dari tabel prodi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita buat kondisi if, apabila kita masukkan query-nya yang di atas, query 6 rows. Ini kita hapus. Di sini kita tampung di variabel hasil. Nah, ini adalah untuk mengambil datanya nih, seperti ini.
adalah row, yaitu prodi. Prodi ini adalah, supaya kalian nggak keliru, ini bukan tabel ya, tapi ini adalah nama field. Nah ini field ini ya, bukan tabel ini ya, biar kalian nggak keliru. Nah seperti itu. Dan di sini kita else. Terus di sini kita akan tampung, menampilkan hasil sama dengan, nah seperti itu. Dan di sini kita menampilkannya return hasil. Cukup seperti ini untuk mengambil nama dari prodi, tabel prodi. Oke, kita save ya, Ctrl S. Nah, dan sekarang di controller mata kuliahnya, coba kita lihat. This model mata kuliah tampil data matkul. Oke, benar. Oke, ininya juga. Oke, ini ada yang salah. Nah, ininya kita ganti. Ini untuk mengambil ke database-nya. This db get. Nah, ini adalah untuk database mengambil ke mata kuliah, yaitu tabel mata kuliah. Oke, cukup seperti ini ya. Kita save. Nah, dan sekarang di view-nya ini ada tambahan juga. Scriptnya seperti ini. Jadi kalau menggunakan PHP itu kita terus aja menggunakan penampungan. Jadi apa-apa datanya ditampung dulu, baru dipanggil lagi, ditampung dulu, dipanggil lagi, seperti itu. Ya, sekarang kita akan menampung kita buat jurusan ya. Atau nama jurusan, boleh jurusan deh. Jurusan, kita tampung di variabel jurusan. Kita panggil nih, this model apa? Model mata kuliah. Nah, ini kita copy. Model mata view. Nah, ini model mata kuliah. Pastikan di sini. Ini kita ganti row, yaitu row-nya kode prodi sebagai primary-nya tadi ya. Kode prodi. Titik koma. Dan ini si prodi ini kita hapus menjadi row-nya, juga kita hapus menjadi ini jurusan, karena ini tuh udah ditampung juga di variabel jurusan. Nah, ini kita copy. Nah, ini di sini langsung aja jurusan paste. Cukup seperti ini udah. Ctrl S. Coba refresh ya, error nggak nih? Ada yang error nih. Mata kuliah online 13. Mata kuliah online 13. Nah, ini nggak pakai titik koma. Titik koma. Kita save, Ctrl S. Kita refresh. Ini apa yang error? Kode prodi. Ininya adalah jurusan. Benar ini. Ada yang error di sini. Sebentar. Kok online 33 sih? Oh iya, ini udah di autoloadnya udah belum? Kita coba cek. Udah ya. Ini harusnya nggak ada yang error nih. Coba lihat lagi di sini.
kode prodi, ini prodi. Sebentar. Controllernya disdb get mata kuliah. Mata kuliah Independent Property CI loader, jadi nggak ke load katanya, dia nggak mau meload. Sebentar. Ini sudah, coba kita save dulu ya satu-satu ya. Harusnya ini nggak ada yang error ini. Save, ini juga kita save ya. Kita browsernya kita close dulu ya. Oke. Nah ini mata kuliah. Nah sudah masuk ya, sama ya. Teknik mesin. Nah, model. Nah ini adalah menggunakan PHP seperti ini. Oke ya. Dimana this db where, kalau misalkan ini nih untuk membuktikan kalau kode ini adalah benar, ini saya hapus, Ctrl S, saya save. Error nggak nih? Error kan? No. Titik koma, Ctrl S, refresh. Nah betul kan? Berarti kode ini benar. Nah bisa seperti ini, bisa menggunakan query ini untuk menjoinkan tabel itu. Tergantung, terserah dan bagaimana enaknya. Kalau saya sih ketika saya menggunakan kode seperti ini adalah ketika yang dijoinkan hanya cukup satu saja atau dua tabel saja. Tapi ketika banyak menjoinkan tabel dari tabel A, tabel B, tabel C, banyak, ini akan kebanyakan seperti ini ngoding. Tapi kan tinggal copy paste aja ininya nih, kode-kode ininya doang. Tapi lebih enak menggunakan query ini ketika datanya banyak. Nah, query ini ketika datanya banyak. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita adalah menampilkan data dari dua tabel ya. Dan langkah selanjutnya yaitu untuk tambah data, edit sama delete.
Dan untuk tambah data edit sama delete ini kita akan menggunakan jQuery ya, sama dengan yang aslinya. Dimana yang sebelumnya kita menggunakan parsing menggunakan PHP ya, tapi nanti kita akan menggunakan jQuery. Dan ternyata jam sudah menunjukkan 1:30. Waduh, nggak kerasa. Untuk video selanjutnya mengenai tambah datanya nanti di video selanjutnya ya. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.